Coba bayangin, 3 tahun lagi, harga satu Bitcoin bisa setara sama rumah mewah. Ini prediksi gila atau jangan-jangan ini kalkulasi jenius dari para analis Wall Street yang kita nggak tahu? Nah, kita bakal bedah tuntas di sini. Angka-angka ini tuh bukan asal tebak ya. Ini target harga yang beneran dihitung pakai matematika sama para pro. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi, Bitcoin bakal naik nggak ya? Tapi lebih ke, segila apa puncaknya nanti? Gini deh, bayangin lo punya akses ke peta rahasia yang dipakai sama institusi-institusi gede buat navigasi pasar kripto. Nah, dalam beberapa menit ke depan, peta itu bakal kita bongkar bareng-bareng. Semua berdasarkan riset yang dalam banget. Oke, kita mulai dari peta rahasianya dulu. Ini tuh framework yang dipakai para analis Wall Street buat ngebaca psikologi pasar secara massal. Namanya adalah Elliott Wave Theory. Tapi penting banget nih buat dicatat. Ini bukan bola kristal ya, ini bukan ngeramal masa depan. Teori ini lebih ke memetakan probabilitas. Intinya, psikologi massa, gelombang serakah sama takut, itu ternyata selalu bikin pola yang berulang-ulang di grafik harga. Gitu. Dasarnya tuh simple banget. Kayak irama pasar. 5 langkah maju, terus 3 langkah mundur. Jadi ada 5 gelombang impulsif yang dorong harga naik, ngikutin tren utama, terus pasarnya kayak ambil napas gitu, dengan 3 gelombang korektif yang ngelawan tren. Pola 5-3 ini nih yang terus-terusan berulang. Mau di grafik mingguan sampai grafik 15 menitan juga. Nah, ini dia nih, pro tip yang bedain analis ecek-ecek sama institusi. Jangan pernah analisis Bitcoin pakai grafik linear. Kenapa? Karena pertumbuhan Bitcoin itu eksponensial. Kita harus pakai skala logaritmik buat lihat struktur wave yang sebenarnya. Nah, di sini nih banyak banget yang salah kaprah. Oke, jadi pakai peta ini, sekarang kita tuh ada di mana sih? Ini pertanyaan paling penting kan? Dan ternyata di sini para profesional pecah jadi 2 kubu. Kubu mayoritas percaya siklus 5 gelombang itu udah kelar di puncak $126.000. Artinya, ya kita lagi di fase koreksi gede-gedean. Tapi, ada kubu minoritas yang lebih bullish. Kata mereka puncak kemarin tuh baru wave 3, dan kita sekarang cuma lagi koreksi sementara di wave 4. Sebelum ada satu lagi lonjakan gede ke atas, yaitu wave 5. Tapi, yang paling menarik justru ini. Meskipun teorinya beda, kesimpulan jangka pendeknya tuh sama. Dua-duanya setuju kalau koreksi ini belum beres. Artinya, masih ada potensi harga turun lebih dalam lagi sebelum bottomnya ketemu dan bull run beneran dimulai. Oke, kalau emang bakal turun, pertanyaannya kan, sedalam apa? Yuk, kita lihat angka-angka kuncinya. Nah, disinilah alat sakti lainnya main peran, Fibonacci Retracement. Gampangnya, ini alat buat ngukur seberapa jauh harga bisa mundur abis naik kencang. Dari hitungan puncak $126.000 itu, ada 3 zona kunci yang lagi dipantau institusi. Pertama, di sekitar 59.000. Terus, zona akumulasi utamanya ada di antara 52 sampai $56.000. Dan yang paling agresif, buat yang berani, itu di kisaran 44 sampai 48.000. Satu hal lagi yang perlu banget diingat soal fase ini, alias si wave 4, karakternya tuh brutal. Fase ini dapat julukan pembantai leverage. Kenapa? Soalnya pergerakannya choppy banget, naik turun gila-gilaan, gak jelas arahnya, pokoknya sengaja dirancang buat bikin trader frustrasi dan kena likuidasi. Oke, cukup ngomongin koreksi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kalau badainya udah lewat, seberapa tinggi sih puncak berikutnya? Kita mulai dari yang paling konservatif dulu ya. Pakai hitungan Fibonacci Extension dari potensi bottom di $56.000, angka pertama yang nongol tuh $204.000. Ingat, ini baru target konservatifnya loh. Sekarang, kita naikin levelnya. Ini target utama atau base case yang paling banyak dipegang analis. Angkanya $290.000. Nah, di sini nih kebanyakan institusi gede naruh ekspektasi mereka. Terus gimana kalau bull run berikutnya se-eksplosif yang kemarin? Kalau sejarah beneran ngulang dengan rasio kekuatan yang sama, targetnya bisa melesat ke $455.000. Beneran? Hampir $500 juta buat satu biji Bitcoin. Oke, jadi kita punya banyak banget angka dari model yang beda-beda kan. Ada Fibonacci, ada Power Law, sampai proyeksinya Pantera Capital yang super bullish. Tapi yang paling penting itu bukan angka pastinya. Coba perhatiin deh. Semua model ini, biarpun beda, ujung-ujungnya nunjuk ke satu area atau zona yang sama. Dan inilah intisari dari semua analisis ini. Area di mana sebagian besar model ketemuan itu ada di antara $200.000 sampai $300.000. Ini nih zona target dengan probabilitas paling tinggi buat puncak siklus di tahun 2029. Terus perjalanannya ke sana gimana?
Riset ini ngasih semacam roadmap-nya. Fase akumulasi atau jendela terbaik buat nyicil alias DCA itu kira-kira di akhir 2026. Habis itu, kita masuk fase pemulihan pelan-pelan di 2027, terus dapat booster dari halving di April 2028, dan boom, puncaknya diperkirakan antara akhir 2028 sampai 2029. Oke, petanya udah ada, targetnya udah ada, timeline-nya juga udah ada. Sekarang, strateginya gimana? Apa yang bisa kita lakuin? Ada 3 hal yang perlu dilakuin. 1, siapin amunisi buat DCA di zona-zona kunci tadi. 2, ini penting banget, jangan main-main sama leverage. Hindarin total. 3, jangan asal beli. Pantau sinyal konfirmasi on-chain, kayak MVRV ratio misalnya, buat mastiin kalau harganya emang udah di dasar. Terus ada 2 hal yang haram hukumnya buat dilakuin. Pertama, jangan FOMO ke altcoin. Pas Bitcoin lagi batuk, altcoin biasanya demam berdarah, hancur banget. Kedua, jangan panic sell. Pasar di fase ini emang sengaja dibikin naik turun buat ngegoyahin mental lo. Kuncinya cuma satu, pegang teguh strategi. Gue tutup pakai kutipan langsung dari risetnya ya. Zona akumulasi antara 44.000 sampai 56.000 dolar bisa jadi kesempatan terbaik di siklus ini. Tentu kalau beneran kejadian, ini peluang gede yang lagi kita intip bareng-bareng. Nah, setelah lihat semua petanya, semua probabilitasnya, sekarang gue mau nanya ke lu. Target $1,4 juta itu realistis atau malah kerendahan? Dari semua proyeksi tadi, mana yang menurut lo paling masuk akal buat Bitcoin di 2029? Coba deh tulis pendapat lo di kolom komen. Kita diskusi di sana.